Di antara bayang-bayang waktu, dalam ruang hening di mana cahaya tak masuk, ada sebuah pertanyaan abadi yang bergetar lembut di lubuk kesadaran manusia. Apakah yang sesungguhnya tersembunyi di kedalaman dirimu sendiri? Apa yang kamu sembunyikan, bahkan dari matamu sendiri? Sebuah rahasia kelam, sebuah panggilan yang berseru dari bawah permukaan hidup keseharianmu? Bayangkan, kamu berdiri di depan cermin usang, diterangi lampu remang-remang. Pada permukaan kaca itu, wajahmu tampak jelas, namun di balik wajahmu ada sesuatu yang samar, seperti kabut tebal yang menyembunyikan sosok lain dari dirimu. Sebuah sosok yang kamu hindari, lari darinya, namun selalu menempel dengan setia. Apakah itu iblis? Atau justru diri sejati yang hilang dalam lorong waktu? Malam ini, kita akan menelusuri jalan gelap menuju rahasia agung psikologi manusia. Kita akan menyusuri lorong-lorong esoterik Jung, sang penjelajah mimpi dan pelukis lanskap jiwa, mencari jawaban dari pertanyaan purba. Mengapa manusia takut menjadi dirinya sendiri? Mengapa dalam riuhnya dunia yang menuntut kepatuhan, keberanian terbesar justru adalah menghadapi bayanganmu sendiri? Kisah ini adalah tentangmu, tentang aku, tentang mereka yang telah datang sebelum kita, para pencari kebenaran yang menulis rahasia di batu-batu kuno, menyembunyikan makna dalam simbol-simbol, menjaga pengetahuan agar tak ternodai oleh mereka yang belum siap. Dengarkan baik-baik, karena kamu akan berjalan menembus kabut waktu, melewati pagar-pagar tak kasat mata yang dijaga oleh para penjaga misteri, ke pusat sang labirin diri, tempat kunci abadi tersembunyi. Carl Gustav Jung, seorang manusia, seorang nabi gelap, seorang penjaga gerbang antara dunia sadar dan samudera tak disadari. Ia bukan hanya seorang psikiater dari Swiss yang hidup di awal abad ke-20. Ia adalah pelaut di lautan arketip, pemecah kode dalam manuskrip-manuskrip emas Yunani kuno, dan tablet-tablet hermetik yang terlupakan. Jung pernah berkata, dengan suara yang dalam, seperti bisikan dalam gua, siapa yang melihat keluar, bermimpi. Siapa yang melihat ke dalam, terjaga. Di balik untayan kata sederhana ini, tersembunyi kehendak kuno. Manusia menemukan kesadaran sejatinya bukan dengan menunduk taat pada aturan luar, tapi dengan menaklukkan kerajaan gelap di dalam dada sendiri. Tapi kerajaan itu tidaklah mulia. Di sana bersemayam bayang-bayang yang buas dan penuh ancaman. The Shadow, sang bayangan. Bayangan itu bukan sekadar dosa atau kejahatan. Ia adalah bagian dari diri yang tak kau akui. Keinginan yang ditekan, kebenaran yang kau tolak, kecemburuan, panas nafsu, kemarahan, rasa putus asa, dan bahkan kekuatan kreatif yang terlalu dahsyat untuk diterima oleh dunia tempatmu tinggal. Semua yang tak sanggup kamu hadapi dan pilih untuk kau asingkan dari kesadaran, membentuk sosok diam-diam yang setia membuntuti langkahmu. Jangan salah, setiap manusia memiliki sang bayangan. Bahkan para nabi, raja, penyair, serta para penjaga rahasia Templarius dan Rosicrucian tak luput darinya. Justru, semakin terang seseorang bersinar di dunia, semakin hitam dan tegas pula kontur bayangannya. Di dalam peradaban kuno, mereka menyebutnya setan pribadi, demon yang harus dipanggil lalu dijinakkan agar kunci kebijaksanaan dapat diberikan. Dalam kitab Perjanjian Lama, Adam dan Hawa ketika memakan buah pengetahuan langsung bersembunyi sebab mereka melihat diri mereka sendiri tanpa tabir. Dalam hermetisme Mesir, bayangan adalah kagelap yang perlu diharmonisasikan agar jiwa ilahi bisa naik menembus cakrawala bintang. Namun di dunia modern, manusia memilih menutup telinga. Kita menjadi rakyat dalam peradaban penyangkalan, masyarakat yang menyanjung kepalsuan, menertibkan kegilaan dalam doktrin,
menindas sisi liar yang mendambakan kebebasan. Jadilah seperti mereka, kata suara massa. Jangan mempertanyakan kodemu sendiri. Namun di lubuk jantungmu, suara bayangan bergetar. Setiap malam saat kamu terlelap, ia datang dalam mimpi buruk, dikejar monster, jatuh ke lubang dalam, kehilangan suara di tengah keramaian. Setiap siang ia menyusup di sela amarahmu ketika seseorang menyinggung harga diri, atau dalam rasa takut melakukan apa yang nuranimu inginkan. Karena takut dikucilkan, ia muncul dalam tawa getir dan luka lama yang tak kunjung sembuh. Mengapa kamu takut menjadi dirimu sendiri? Karena di sana, di batas-batas antara sadar dan tak sadar, berdiri sosok sang bayangan yang menuntut pengakuan. Ia bukan musuhmu. Ia adalah setengah dari dirimu yang telah lama kamu asingkan. Pada malam-malam mistik, ketika kabut turun di pegunungan Swiss, Jung duduk di tepi danau, menatap air yang tenang, tetapi tahu bahwa di bawah permukaan, arus liar dan makhluk purba bergerak tanpa suara. Begitulah sifat ketidaksadaran, pikir Jung. Seperti danau yang damai di permukaan, dan samudera tak terkira di dalamnya. Dari pengalaman intens dengan para pasien yang sakit jiwanya, Jung menyadari bahwa satu-satunya jalan menuju keutuhan jiwa adalah dengan perjalanan menembus negeri bayangan. Sebuah descent into the underworld, seperti kisah Orpheus mencari Eurydice di alam maut, atau seperti Nabi Musa naik ke Gunung Sinai sendirian, menatap wajah Allah yang membakar semak duri. Dalam mitologi, bayangan adalah naga yang menunggu di bawah batu, hantu yang menuntut pengakuan agar tidak mengamuk. Apa yang terjadi jika kita terus-menerus menyangkal bayangan kita? Ia tak hilang. Ia membesar, membeku seperti es abadi, atau mengendap seperti racun dalam darah. Manusia yang menyangkal bayangannya, kata Jung, akan digerakkan oleh bayangannya itu. Ia akan menuduh dunia jahat, memproyeksikan keburukannya sendiri pada yang lain. Musuh, iblis, penyihir, kaum kafir, mereka yang tak sepaham. Sejarah peradaban adalah kisah panjang perang melawan bayangan diri yang ditubuhkan pada orang lain. Those who will not face the shadow, bisik Jung dari ujung makamnya, are destined to project it, to be possessed by it. There is no escape, but only the way through. Wilayah bawah tanah, kata Hermeticus, terkenal dengan dua pintu. Satu pintu penerimaan, satu lagi penyangkalan. Kedua pintu itu, lambat laun, mengarah ke satu koridor, pengakuan akan totalitas dirimu, termasuk sang bayangan. Mari kita buka halaman-halaman kitab kuno, tulisan para pelancong spiritual, para penjaga rahasia. Apakah para mistikus timur tidak melihat pentingnya membenamkan diri dalam bayangan? Dalam yoga tantra, dewa-dewa menari di atas kuburan. Dalam sufisme, Rumi menulis tentang cinta yang membawa manusia ke jurang kegelapan agar lahir kembali sebagai insan kamil. Dalam ajaran Kabbalah ada konsep klipot, kulit-kulit gelap yang membungkus cahaya ilahi. Terlalu banyak orang membenci klipot, meludahi bayangan, padahal para cabalis tahu, di dalam setiap kerang gelap tersembunyi setitik mutiara nur. Jika kamu ingin mengenal Tuhan, kamulah yang bernama Adonai. Kamu harus punya keberanian menelanjangi lapisan demi lapisan egomu, menatap binatang buas yang bersemayam di balik topeng malaikat. Maka janganlah kaget jika setiap manusia yang pernah tercerahkan telah menapaki jalan yang sama. Kristus digoda iblis di padang gurun, Siddhartha menghadapi Mara, sang pembawa ilusi. Musa bergulat dengan malaikat di malam sunyi. Setiap pahlawan, baik dalam Injil maupun dalam Edda Nordik, dari Firdaus hingga kitab mati Mesir, tidak pernah dianggap layak menerima rahasia kehidupan abadi sebelum ia mampu mengenali dan merangkul bayangannya. Namun dunia seringkali hanya ingin mengenal narasi kemenangan. Mereka menyukai pahlawan tanpa duka, pencinta tanpa luka.
dewa tanpa riwayat jatuh. Inilah sebabnya mengapa masyarakat menindas perjumpaan dengan bayangan. Sebab perjumpaan itu menyakitkan, membahayakan konstruk ego yang selama ini dijaga. Lebih mudah menertawai mereka yang menatap bayangan daripada memasuki kedalaman sendiri. Sang pengembara spiritual, mereka yang sungguh penasaran, akan menemukan panggilan rahasia itu tak tertahan. Bayangan akan menggoda dengan mimpi-mimpi aneh, hasrat yang tak bisa dijelaskan, kemarahan liar, atau mungkin depresi tanpa sebab. Di sana, di antara derak jendela di malam buta, kamu tergerak untuk mempertanyakan eksistensimu. Dan jika cukup berani, berjalan ke lembah tua yang redup dan sunyi. Bagaimana cara mengenali bayanganmu sendiri? Jung tidak menawarkan jalan pintas. Ia tahu ini bukan perjalanan sekali lewat, tetapi pengembaraan seumur hidup. Siapapun yang ingin mengenal jiwanya, tulis Jung, akan berkonfrontasi dengan dirinya sendiri, dengan kegelapan yang selama ini ia tolak. Ia mengajarkan sebuah proses kuno bernama integrasi bayangan. Inilah ritus rahasia yang pernah diajarkan di gua-gua kuno. Mengenali, mengakui, dan akhirnya mengintegrasikan setiap aspek yang kamu tolak, keji, hina, dan menakutkan dari dirimu. Awalnya, kamu akan menolak. Karena mengenali bayangan artinya menampakkan luka, dosa, dan keinginanmu. Tetapi apa yang kamu tolak akan menjadi cermin yang menuntut perhatian. Menghadapi bayangan bukan berarti membiarkan dirimu dikuasai oleh sisi tergelap, tetapi justru belajar mengenal dan mengelolanya. Seperti pawang ular yang tak membunuh ular di dalam gua, tapi mengajaknya berdansa. Anehnya, di saat kamu melihat secara jujur sifat-sifat kemarahan, nafsu, kecemburuan, keserakahan, atau bahkan hasrat untuk melakukan sesuatu yang selama ini kamu tolak, secara diam-diam mereka berubah sifat. Energi liar itu setelah diakui, tidak lagi menghantuimu. Ia menjadi kekuatan hidup yang bisa kamu gunakan, seperti air terjun yang dialirkan ke ladang subur dibanding membiarkannya memporak-porandakan desa. Di labirin integrasi, kamu paham. Segala yang pernah kau benci di luar, awalnya adalah bagian dirimu yang kamu ingkari. Segala cahaya di luar sejatinya tak lain dari titik api yang kau temukan dalam gelap gulita sendiri. Mengapa manusia takut jujur kepada dirinya sendiri? Jung percaya, karena integritas membutuhkan keberanian memikul salib diri. Manusia modern diajarkan bersembunyi di balik topeng. Topeng sosial, profesi, dogma keluarga, identitas palsu, dan segala penyangkalan. Sejak kecil kita diajar, jangan marah, jangan cemburu, jangan buas, jangan berbeda. Dalam ketakutan itu, kita membangun benteng dari tembok ego. Tapi semakin tebal temboknya, semakin besar bayangan yang ia lemparkan. Dunia tampak indah jika kita taat, patuh, dan terkendali. Tapi dalam mimpi, dalam kesepian, waktu-waktu kesendirian, suara sang bayangan berbisik, "Aku bagian dari keluasanmu yang sejati. Bukalah pintu, aku akan membawa kekuatan dan makna, bukan kehancuran." Tidak ada yang lebih menyakitkan ketimbang melihat betapa kecilnya diri semula. Betapa cacat, tidak sempurna, dan rapuh. Namun dari lubang kerapuhan inilah, air pengakuan mengalir, menumbuhkan benih kebijaksanaan sejati. Bayangkan proses alkimia kuno, sang materia prima, logam kotor, penuh lumpur, perlu dibakar sampai meleleh, disaring, dan dipadatkan ulang menjadi emas tulen. Begitu pula manusia. Sampai kamu rela meleleh dalam api pengakuan, menampakkan segala gelap dan lukamu, kamu tak akan jadi manusia utuh. Pengingkaran hanya menambah karat, integrasi melahirkan emas batin. Semua ajaran misteri besar
dari Hermetisme Mesir hingga Gnostisisme, dari Yoga Tantra hingga Sufisme, menyimpan satu rahasia di pusatnya. Kenalilah semua dirimu, kecantikan dan keburukan, kebaikan dan kejahatan, dan kamu akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Di tengah malam, saat bintang gemetar di kejauhan dan angin membawa suara rindunya, ingatlah pesan para penjaga rahasia. Tidak ada dosa terbesar selain menyangkal dirimu sendiri. Tidak ada ketakutan lebih dalam daripada menghadapi kenyataan batinmu. Namun tak ada kebebasan yang lebih indah selain merangkul sang bayangan dan menuntunnya menari di altar jiwa. Dan kini, tibalah kita pada pintu terakhir, gerbang agung yang menandai akhir sekaligus awal. Jung berkata, "Kamu bukanlah apa yang pernah terjadi padamu, melainkan siapa yang kamu pilih untuk menjadi setelah kamu belajar mengenal seluruh keberadaanmu." Siapa yang berani menyelam ke dasar dirinya, menatap wajah sang bayangan, akan memperoleh dua hadiah utama. Pertama, kekuatan kreatif luar biasa, energi murni yang pernah tersembunyi, kini bisa diarahkan, menciptakan, menginspirasi, membangun dan merawat. Kedua, welas asih yang sangat dalam terhadap kelemahan dan penderitaan manusia lain. Karena kamu tahu, semua orang menanggung beban bayangannya sendiri. Inilah rahasia agung para penjaga kebenaran. Dunia hanya akan berubah jika satu demi satu manusia berani menaklukkan labirin dalam dirinya. Transformasi sejati bukan dari menaklukkan dunia luar, tapi dengan menenangkan perang batin, merangkul luka, lalu bangkit sebagai manusia merdeka yang utuh. Jangan biarkan ketakutan akan sang bayangan mengasingkanmu dari kekuatan dan keindahan yang kamu miliki. Jangan berpaling dari panggilan bawah tanahmu, walau terasa menakutkan. Rambatlah jalan itu meski sendiri, sebab di ujung kegelapan menantimu cahaya tak biasa. Setiap malam, sebelum tidur, bertanyalah pada bayanganmu, apa yang ingin kau ajarkan padaku malam ini? Dengarkan jawabannya dalam mimpi, dalam bisikan, atau dalam benih keresahan yang halus. Lalu catat, renungkan, dan minumlah cahayanya perlahan-lahan. Jika kisah ini mengguncang hatimu, jika misteri bayanganmu memanggilmu untuk berani mengenal diri, maka kamu telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan sejati, bebas dari belenggu penyangkalan, bebas menari, bahkan bersama bayangan terliarmu. Seperti para peziarah yang berani membalut luka di lorong-lorong gelap, jadilah penjelajah ke kedalaman jiwa, peluklah sang bayangan, dan temukan keagungan yang tersembunyi di balik malam. Jika haus akan kebenaran-kebenaran kuno, carilah terus, jelajahilah video-video lain di gerbang misteri ini, di mana rahasia lebih dalam terus menanti untuk dikuak. Semoga jalanmu diterangi cahaya pengetahuan, dan bayanganmu menjadi sahabat setia dalam perjalanan pulang ke dirimu sendiri. Sampai jumpa di lorong berikutnya, pencari kebenaran.